Lemparan ke dalam kita lihat kali ini dilakukan oleh tim Jamuan Putra. Ini dia kita lihat pemain muda masa depan, di mana kita lihat Nuzun, Penceng Kuala Simpang, lambungkan umpan ke area kotak berbahaya. Namun kita lihat perebutan 50-50 di luar area kotak penalti. Kembali lagi kita lihat kontrol cantik daripada Akmal Pesangan, umpan melebar. Di sana ada Muhammad Rizal. Kembali kita lihat Yuf Rizal, Tengku Haji panggilan sehari-hari. Sekarang bola berada di kaki Iksan. Kita lihat dikawal ketat oleh Michel Rafael. Ya, kita lihat Jufriyadi Sulaiman, pemain yang baru-baru ini tampil bersama tim PSAS ya Aceh Utara di Liga 3 Indonesia. Kita lihat pelanggaran terjadi. Ya, walaupun Anda masih berada di luar, Anda tidak perlu ragu dengan mutu lapangan yang kamu bangga-banggakan. Nanti kalian gerun ya patna genangan. Ya, ini dia kita lihat putra kelahiran Batubat, Dian Nurdiansyah, jauh ke depan namun sulit melewati pemain yang pernah terpinang oleh tim Galacticos FC, Muhammad Rizal, kelahiran Paya Uli, Kecamatan Bandar Baru, Muarif Dewantara. Kita lihat salah satu pemain Liga Indonesia yang baru-baru ini sangat sukses bersama tim Aceh di PON Papua. Lemparan ke dalam, Muhammad Rizal berikan umpan kepada pemain sekampung halaman. Kita lihat serangan coba dikuasai oleh tim Alfa Laki FC, Farhan. Ya, kita lihat Anda Mulyansyah, termasuk kami Antoni Lai, namun sulit kita lihat melewati Muhammad Rizal. Ya, belum ketinggalan bagi Anda yang masih berada di luar. Baru sekitar 3 menit usia pertandingan, kedudukan belum ada perubahan. Kita lihat lemparan ke dalam, kembali lagi makin mendekati gawang yang dikawal oleh Dian Nurdiansyah kali ini dengan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Muhammad Rizal. Kita lihat Muhammad Rizal masih mengambil ancang-ancang, mencoba melakukan lemparan ke dalam, terarah kepada Heri Bayor, pemain yang kerap diturunkan oleh PTP Nusantara di antar BUNNC Indonesia. Kita lihat Jufriyadi melebar kali ini. Di sana ada Akmal Pesangan. Kita lihat serangan coba dikuasai oleh Sabirin Idi, pencetak gol terbanyak saat ini. Kita lihat sekarang bola masih dalam penguasaan. Ya, tim yang dimanajeri oleh Iskandar Usman Alfa Laki terpaksa bersabar. Kita lihat Alfa Laki FC, umpan dikembalikan kepada penjaga gawang. Di sana ada Dian. Kita lihat Dian lambungkan bola jauh kali ini, namun lagi-lagi perebutan terjadi. Kita lihat Muhammad Rizal yang berperan di center back sebelah kanan, cukup tenang. Kali ini bola berada di kaki Nuzun, kerjasama dengan Penceng Kuala Simpang, pemain yang juga pernah diincar oleh PSMS Medan. Namun kurang jelas dari amatan kami apa yang terjadi, hanya membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat walaupun gerimis membasahi lapangan Cek Murung pada sore hari ini, namun Anda lihat sendiri ratusan pasang mata memadati lapangan kebanggaan kita. Ya, kita lihat umpan tarik ke mulut gawang. Di sana masih ada Anta kita saksikan, di mana kita lihat bola dikuasai oleh pemain bernama punggung 4 tadi dan langsung dijauhkan dari area kotak penalti. Musliadi. Ini dia kita lihat Antoni, pemain yang juga pernah dipercaya bersama tim Elang Biru PSBL Langsa. Kita lihat kerjasama dari kaki-kaki terus diperagakan. Namun sedikit tajam kita lihat sebuah terobosan yang diberikan. Nampaknya kita lihat mengenai pemain lawan. Umpan yang digulirkan kita lihat oleh Ramadan. Ya, Ramadan. Sebulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita lihat lagi-lagi terjadi adu lari. Mora Andika. Kita lihat dua pemain yang bisa dikatakan pernah dipercaya bersama tim Elang Biru PSBL Langsa. Tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh tim yang dimanajeri oleh Muhammad Jafar. Ya, perlu kami ingatkan bagi Anda penonton yang baru saja memasuki dalam area lapangan pertandingan. Sore hari ini seperti mana biasa, kami panitia penyelenggara tetap memberikan hadiah door prize kepada Anda. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan kepada toko bangunan 1000 doa, Pasar Impres Kurumani, dan juga toko pakaian jadi pria dewasa, ya, Armani Simpang Put Kurungbuku Dewantara. Kita lihat serangan demi serangan belum henti-henti dilakukan oleh kedua angkatan. Umpan crossing ke mulut gawang. Nampaknya kita kembali lagi Akmal Pesangan. Oh, mah dikatakan dengan bahasa lokal, hanya dengan kecepatan 2 km per jam. Kita lihat umpan gratis diberikan kepada Rafika. Situasi berbahaya. Nampaknya lagi-lagi kita lihat pemain muda sore hari ini, yaitu saudara Revan yang dipercaya di barisan belakang. Akmal Pesangan, Revan, pemain muda masa depan, berikan umpan kepada Supriyadi Sulaiman. Masih Supriyadi. Kita lihat kerjasama cantik sekali. Sekarang kita lihat bola dikuasai oleh Anta Mulyansyah. Alfa Laki FC Aceh Timur sudah mulai menemukan bentuk irama permainan. Kita lihat sebuah peluang. Nampaknya kita lihat sulit menerobos areal kotak terlarang yang dikawal tadi oleh pemain yang kerap dikatakan dengan bahasa nasional, ya, tai. Mana? 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 Kan mana? Tai
Tai Bangau Putih. Mungkin Anda tidak mengerti dengan bahasa kami. Ini dia kita lihat Musliadi, Tai Bangau Putih, panggilan sehari-hari. Bukan aja. Tuh, yang kamu pegang Pak Ji melihat Musliadi itu. Lupa ngaduk. Anta Mulyansyah. Kita lihat umpan berpindah arah. Kali ini Al-Falaki kembali lagi mencoba memberikan sebuah terobosan, namun terbaca oleh Muhammad Rijal. Kita lihat Muaril, putra kelahiran Dewantara, mencoba melambungkan bola ke areal kotak terlarang. Nampak lagi-lagi kita lihat Tai Bangau Putih ini tampil sangat cantik pada sore hari ini. Akmal, ya kita lihat sekarang bola berada di kaki Akmal. Di sana ada Penceng Kuala Simpang, sorongkan sebuah terobosan. Namun jelas kita lihat tayangan ulang yang kami dapatkan dari YouTube Tarkam Aceh Utara, di mana kapten daripada Jamuan Putra sudah berada di areal berbahaya. Anta, umpan siup kita lihat diberikan kepada mantan pemain daripada Yop, ya Belawan, Sumatera Utara Medan. Ya kita lihat Penceng Kuala Simpang. Kok duel terjadi. Ini dia kita lihat. Ya tiada lain dan tiada bukan Rahmadi. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi kita lihat perebutan di luar area kotak terlarang. Di sana kita lihat masih ada Rahmadi mencoba membuka ruang, dijaga oleh Penceng Kuala Simpang. 1 lawan 1 kita saksikan. Jelas bukan dua pelanggaran, berubah sendiri. Namun kesalahan daripada Rahmadi mampu kita lihat ditutup kali ini. Ya serangan berbalik lagi. Lagi-lagi terbaca oleh Mora Andika. Pergerakan daripada, nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan tadi, sebuah tarikan di depan Taufik pengadil pertandingan. Ya masih kosong-kosong bagi Anda penonton yang kamu bangga-banggakan. Belum berubah kedudukan. Yang memakai kostum putih adalah tim Al-Falaki FC. Yang memakai kostum hijau pada sore hari ini adalah sekuat daripada tim Jamuan Putra. Sekali lagi kami motivasi dua tim yang sedang berlaga. Pertandingan sore hari ini kan sekelas anemi Bakti Kuda, 10 juta rupiah. Tendangan bebas dilakukan oleh Rahmadi. Berbahaya kali ini. Oh, tepat kita lihat ke pangkuan penjaga gawang Fikri. Ya kita lihat Fikri berikan umpan cantik sekali, namun dibiarkan saja oleh Mora Andika. Bisa dikatakan Mora Andika dan Adi Bayor bersama Anta adalah pemain satu guru satu ilmu. Ya kerap dipercaya oleh tim Elang Biru PSBL Langsa. Kita lihat kop duel terjadi. Ini dia kita lihat Antoni, juga salah satu mantan pemain daripada PSBL Langsa catatan kami. Muaril Dewantara. Ya kita lihat geserkan serangan. Namun di sana ada Nuzul kita saksikan. Serangan berbalik lewat kaki Penceng Kuala Simpang. Lagi-lagi dengan kaki kiri Nuzul mencoba menguasai. Kita lihat di sana masih ada ya Musliadi nama asli. Kita lihat bermain-main di areal kotak terlarang, umpan melebar, namun kita lihat dipotong saja oleh Ramadan, pemain bernomor 8. Sudah mulai tajam kita lihat ritme permainan yang sedang diperagakan. Karena baru saja kami berpesan kepada kedua tim yang kami pertandingkan. Pertandingan sore hari ini harga jual 10 juta rupiah. Ya, ini dia kita lihat putra kelahiran Kecamatan Sawang. Umpan melebar, Nuzul, center back sebelah kiri yang sangat aktif membangun serangan pada sore hari ini. Kerjasama kita lihat dengan Penceng Kuala Simpang. Nampaknya kita lihat Hesbal. Ya, Aro bahasa Pidi, Jadun bahasa Santri. Di mana kita lihat tendangan bebas didapatkan oleh tim yang bermarkas di Jamuan PT KKA. Ya, situasi berbahaya. Gawang yang dikawal oleh Dian Nurdiansyah kita saksikan. Apakah sekuat daripada tim ya Jamuan Putra mampu menangi laga dengan tendangan bebas yang sudah dilakukan. Oh, kita lihat umpan yang diarahkan ke area kotak penalti oleh Nuzul tadi. Maksudnya kita lihat kepada Penceng. Namun sayang kita lihat Penceng tidak bisa menyambut dengan sebuah sundulan. Catatan yang kami dapatkan, sekuat daripada tim Al-Falaki FC lolos ke pertandingan semifinal setelah mereka menguburkan ambisi daripada remaja Muara Batu Krungmane Aceh Utara. Sedangkan Jamuan Putra mereka lolos ke pertandingan putaran semifinal. Namun kami kurang mengetahui siapa yang dibantai oleh mereka di lapangan kebanggaan kita ini. Kita lihat serangan datang lagi, namun terlalu melebar. Ya, layak juga kami kabarkan kepada Anda. Berlangsungnya pertandingan di lapangan Cet Murung Kecamatan Dewantara tidak terlepas dari dukungan 3 anggota di PR Aceh dari partai berbeda. Anda lihat sendiri Iskandar Usman Al-Falaki yang sore hari ini hadir bersama kami. Fakrul Razi,
putra asli Kecamatan Dewantara, dan juga ya putra Kecamatan Bandar Baru, yaitu saudara Muslim Syamsuddin dari Pantai Sira, juga tidak melepaskan diri ikut menyokong kami panitia penyelenggara. Al-Ghazali dan Haji Anwar Sanusi juga ya mendukung turnamen ini. Namun beberapa sponsor lokal, semisal seperti Mitra Baru, Toko Bangunan Seribu Doa, dan juga toko pakaian jadi pria dewasa Armani Simpang Perungkuku Dewantara, Mi Sure Syakir di depan Dayak Syamsud Zuha, tidak melepaskan diri. Ryan Pangkas dan juga Max Surfing, toko pakaian ya dari Banda Aceh. Yang sudah lolos ke tangga juara adalah tim Porela Raja, di mana kita lihat Porela Raja mengalahkan dengan gol semata wayang 2-1 kalau mengalah kami ya. Ya 1-0 dengan gol semata wayang. Kita lihat mereka lolos ke puncak pertandingan. Tendangan bebas kita lihat kali ini didapatkan kembali lagi oleh tim Jamuan. Namun kurang jelas dari pandangan mata kami siapa yang akan mengeksekusi bebas tendangan di luar areal kotak penalti. Kita lihat terancam gawai yang dikawal oleh Dian Nurdiansyah. Ya, sudah dilakukan. Namun sayang, kita lihat lagi-lagi masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Dian Nurdiansyah. Anta Mulyansyah, adik abang, kita lihat yang diberi kepercayaan oleh Iskandar Usman untuk tampil bersama tim Al-Falaki FC. Kali ini kita lihat Nuzul berperan di sisi sebelah kiri. Kita lihat serangan kembali coba dikuasai oleh tim ya Jamuan Putra. Di sana ada Mora Andika, putra kelahiran Dewantara. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh Reja Rafika, namun sulit melewati. Kita lihat kembali lagi serangan coba dikuasai oleh dua pemain berpengalaman. Kita lihat pada sore hari ini ada Akmal dan juga kita lihat Iksan, pemain yang juga pernah dipercaya oleh tim Pesangan Raya di Liga 3 Indonesia. Ya, maksud kami PSB Birun, saudara Iksan. Kita lihat apa yang terjadi. Urat bahasa kami. Ya, medis Al-Falaki kami persilakan untuk memberikan perawatan. Ya, masih 0-0 kedudukan sementara. Kita lihat antara laga Al-Falaki FC berhadapan dengan Jamuan Putra. Walaupun kami tidak bosan-bosan memotivasi dua tim yang bertanding pada sore hari ini. Harga jual pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan adalah 10 juta rupiah. Mereka pikirnya ya yang kun ke bui berupaya guda aja ikut. Kau pegah apa kau nyang karu. Jamrung. Oh, dah wah saya ada kampung ro kau lenji. Bola. Mora Andika. Kita lihat Sabirin yang dimaksud kali ini. Lagi-lagi di sana kita lihat masih ada pemain bawah Revan. Kembali lagi serangan bergelombang coba dilakukan. Kita lihat kembali lagi bola masih dalam penguasaan Michelle. Umpan berpindah sisi. Tengku Aji, panggilan sehari-hari putra kelahiran Payaulu ini. Ya, kembali lagi kami kabarkan kepada Anda, besok sore insya Allah penutup daripada seluruh laga akan kami pentaskan. Kita lihat jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan tadi oleh Farhan. Ya, kami menjanjikan seandainya semuanya memungkinkan, insya Allah besok puncak daripada seluruh pertandingan akan kami langsungkan. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Oh, kali ini kita lihat lagi-lagi Anta Mulyansyah hanya menangkap dengan satu tangan umpan yang diarahkan ke arah kotak terlarang. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sore hari ini gerimis hujan membasahi, namun kita lihat ratusan pasang mata juga memadati lapangan kebanggaan kita menyaksikan dua tim yang sedang berlaga di tangga juara. Ini dia Rafika juga salah satu pemain daripada Yok Belawan di Liga 3 Indonesia. Musliadi, perebutan terjadi.
Namun kita lihat kandas kali ini, Musliadi tidak mau berurusan, umpan melebar. Sekarang serangan berbalik di sebelah kanan, lewat kaki. Kita lihat Jufriyadi Sulaiman. Jufriyadi Sulaiman kirimkan umpan ke kotak terlarang. Adi Bayar menjadi sasaran. Di sana ada Akmal Pusangan mencoba mencari ruang. Masih Akmal. Kita lihat 1-2 sentuhan, perebutan terjadi. Namun tidak kena tadi, menggelindih bahasa kami. Ya, buang bola dulu keluar. Ya, kita lihat nanti bola drop ball akan diberikan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat nampaknya Anda. Langsung kita lihat perawatan diberikan oleh abangnya sendiri. Bawa dia pui. Macam iklan bawa tu. Dah tak ada tu. Galak iklan tu. Syok. Ini pada otak je. Ya, kita lihat lagi-lagi perawatan diberikan kepada tim Alfa Laki FC. Kita lihat di mana gabungan pemain-pemain terkenal yang diturunkan oleh Alfa Laki. Ya, jauh ke depan. Kita lihat bola terarah kepada lawan. Sekarang kita lihat bola dikuasai oleh Anthony Lai, namun sulit melewati Muhammad Rijal. Ya, track record yang kami dapatkan di mana perjalanan dari dua tim yang sedang kita pertandingkan, di mana catatan kami sekuat tim Jamuan mengalahkan tim sekabupaten mereka yaitu Bungkah Putra. Sedangkan tim Alfa Laki juga catatan kami mereka lolos lewat drama adu penalti. Sama-sama penalti. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Kali ini kita lihat Sabirin ini pencetak gol terbanyak saat ini. Namun di sana kita lihat ada Eko Musliadi berikan umpan melebar. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan. Di sana kita lihat ada Rahmadi. Ya, berikan umpan cantik sekali. Kita lihat peluang, berbahaya lalangnya bola. Oh, sedikit tajam. Kita lihat umpan yang dikirimkan tadi oleh Michel ke areal kotak terlarang. Namun kita lihat sangat disayangkan tidak ada teman yang menyambut di areal kotak terlarang. Ya, umpan melebar kembali lagi. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai kali ini. Dan kita lihat tendangan pojok yang pertama. Kita lihat kali ini didapatkan oleh tim Alfa Laki FC Aceh Timur. Apakah akan menjadi malapetaka bagi tim Jamuan Putra? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain mereka sudah berada di areal berbahaya. Kita sudah dilakukan. Oh, nyaris saja kita lihat Rahmadi menyambut umpan dengan sebuah sundulan di area kotak penalti. Namun masih melenceng kita saksikan di kiri gawang yang dikawal oleh Fikri. Ya, sore hari ini sekali lagi HM Kupi Kurungkuku Dewantara juga telah mempersiapkan satu hadiah kepada Anda. Terima kasih kami ucapkan kepada HM Kupi dan juga seperti mana biasa di mana banyak hadiah yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara, terutama sekali hadiah yang bisa dikatakan dipersiapkan oleh toko bangunan 1000 Doa Pasar Impres Kurung Mane Jalan Sawang. Kita lihat Akmal Pesangan, umpan melebar. Kita lihat satu kebersihan yang sangat tepat dilakukan oleh pemain bernomor punggung 8. Lagi-lagi kita saksikan Ramadan mencoba memutuskan aliran serangan. Masih di sayap sebelah kanan. Kita lihat kali ini Jamuan mencoba melakukan tekanan. Di sana kita lihat ada Iksan. Namun kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Anda Mulyansyah. Namun kontrol yang kurang cermat terjadi. Ya, sekali lagi Anda tidak perlu ragu dengan lapangan Cetmurung Kecamatan Dewantara. Walaupun 2 hari 2 malam, ya, lapangan kebanggaan kita diguyur hujan. Namun Anda lihat sendiri, tidak ada genangan di lapangan Cetmurung Kecamatan Dewantara.
layak kami katakan kepada anda, lapangan Cik Murung Setara Liga Indonesia. Hai Anomit, bolanya kau di pak kerok, ibu hidung. Yang ibu dalam tu pakri. Ya, kita lihat Musliadi cukup tenang. Kita lihat sore hari ini Musliadi. Kembali lagi kita lihat sebuah terobosan, namun tajam. Kita lihat umpan yang diberikan. 35 menit. Ya, pertandingan yang dipimpin langsung oleh saudara Taufik sore hari ini. Iksan. Ya, Akmal Pesangan. Nuzul. Kita lihat teknik tinggi. Kembali lagi umpan digeserkan kali ini. Maksudnya kepada Tengku Aji. Namun di sana masih ada Ramadan. Mencoba kembali lagi membersihkan area kotak terlarang. Atau clearance dikatakan dengan bahasa internasional. Michelle. Oh, cantik sekali. Rafika. Situasi berbahaya. Oh, sayang. Kita lihat skema yang teracik begitu rapi. Yang diperagakan berawal dari kaki Michelle tadi. Kita lihat Rafika dan Sabirin Idi. Namun belum bisa membelah. Ya, Mister Gawang yang dikawal oleh Fakri. Kita lihat perebutan bola-bola tinggi. Di sana ada, ya, Iksan. Bukan sebuah pelanggaran. Muaril Dewantara mencoba kita lihat kali ini membongkar areal pertahanan. Bola sekarang berada di kaki Anthony Lai, dibayang-bayangi oleh Muhammad Rijal. Namun kita lihat umpan gratis diberikan kepada Iksan. Kita lihat Akmal Pesangan, motor serangan, umpan melebar terarah kepada Penceng Kuala Simpang, dibayang-bayangi oleh Rahmadi. Situasi berbahaya kembali lagi terjadi. 15 hari pertandingan yang kami rencanakan tinggal diurut sagai. Kamu lagi singa bertentram, aman, nyaman, bekna gangguan. InsyaAllah pertandingan final akan kita langsungkan. Muaril Ramadan, kita lihat terpaksa bersabar. Umpan diberikan ke belakang, jauh melebar dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, masih 0-0 kedudukan sementara. Kita lihat walaupun tim Alfa Laki sore hari ini beberapa pemain terkenal mereka, kita lihat dicuri saja oleh Muaril Dewantara. Serangan berbalik lewat kaki Anthony Lai. Kita lihat umpan terarah kepada, ya, Sabirin Idi. Saifuddin nama asli. Berbahaya situasi, mencoba mencari ruang tembak kali ini, namun rapat sekali. Datang Anthony Lai, kirimkan umpan namun terbaca oleh Akmal. Kita lihat Rahmadi datang dari belakang, mencoba mengancam. Sekarang Alfa Laki umpan tarik ke mulut gawang, namun kita saksikan lagi-lagi belum tepat sasaran. Dia saat serangan tajam yang dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Iskandar Utsman. Kita lihat terancam areal pertahanan daripada Jamuan Putra. Ya, rekan-rekan panitia, karena waktu terus berjalan, potongan tiketnya kajutnya kembalikan ke tempat kamu laporkan jalannya pertandingan. Ya, sigatu rekan-rekan panitia, tiket supaya dapat secepat mungkin dikembalikan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Kita lihat lagi-lagi Saifuddin nama asli, Sabirin panggilan sehari-hari, pencetak gol terbanyak saat ini di event CMC Jilid 2. Ya, kita lihat baru saja umpan diberikan tadi oleh Revan. Namun kita lihat masih diantisipasi. Kita lihat penonton pada sore hari ini lebih banyak berdiri ketimbang dengan duduk, catatan kami. Ini yang dinamakan tendangan sekali tebas bisa dikatakan, atau tak siga bahasa lokal. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan aparat keamanan yang datang untuk memberi kenyamanan. Kita lihat, ini dia Saifuddin mencoba mengajak lari Revan, namun kita lihat Revan tidak mau berurusan. Sebuah sliding yang sangat clear dilakukan oleh pemain belakang. Ya, Rahmadi jauh kita lihat lemparan ke dalam diarahkan kali ini. Namun kembali lagi Rafika masukkan umpan ke area berbahaya. Namun sayang Anthony Lai tertinggal di belakang. Ya, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Jamuan Putra. Kembali lagi bola dikuasai oleh Fikri. Namun lagi-lagi kami rasa tidak berlebihan. Kami panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada yang telah menyokong kami dari belakang. Semisal dengan 5 anggota dewan, 3 anggota dewan DPR Aceh dan 2 anggota dewan DPRK Aceh Utara
Dan bukan itu saja, ya kami juga atas nama panitia penyelenggara sangat berbangga. Kita lihat apa yang terjadi. Revan tenang sekali. Kita lihat teknik sudah mulai naik sore hari ini. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat Anthony Lai sedikit nakal kita saksikan. 2 kali mencoba menaikkan kaki, di mana kita lihat pengadil berjenggot tebal Taufik tidak mau memberi toleransi. Langsung kita lihat kepada Anthony. Ya, yellow card dinampakkan kali ini. Kartu kuning yang pertama, catatan kami, diberikan kepada Anthony Lai karena sempat 2 kali kaki dinaikkan. Ya, jelas kita lihat pesan daripada Iskandar Usman Al-Falaki. Jangan berharap-harap dengan bahasa pribumi. Revan. Ya, kita lihat kembali lagi Anta mencoba membersihkan areal berbahaya. Kita lihat lagi-lagi berbahaya situasi di areal kotak penalti di mulut gawang Al-Falaki FC. 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Jamuan Putra sudah berada di areal kotak terlarang. Kita saksikan apakah ini yang dinamakan sebuah peluang. Ya, kita lihat. Ya, cantik sekali. Masih ada. Ya, Michelle tadi di areal kotak penalti. Serangan berbalik lagi. Kita lihat Rahmadi. Namun lagi-lagi masih tertahan. Kita lihat benar-benar pertandingan yang bisa dikatakan sangat berimbang atau sangat sepadan. Rafika, Sabirin 1-2. Kita lihat situasi kembali lagi berbahaya, di mana kita lihat serangan tercipta dengan rapi, masih lewat kaki Sabirin Idi mencoba melewati Revan. Namun kita lihat Revan sangat tenang, sang pemain belakang. Sekarang Muaril Dewantara mendapatkan peluang. Di sana kita ada Michelle, kembali lagi umpan melebar kepada Anthony Lai di luar kotak penalti. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya masih menyentuh badan pemain belakang daripada Jamuan. Lagi-lagi kita lihat sangat menegangkan. Skema permainan yang bisa dikatakan dilakukan dari lini pinggir sebelah kanan sore hari ini oleh tim Iskandar Usman Al-Falaki. Baru saja, ya bisa dikatakan tergolong situasi berbahaya. Ini dia putra kelahiran Kedai Kurungkukuh Dewantara yang baru-baru ini tampil sangat sukses bersama tim Aceh di PON Papua. Muaril Dewantara, kita lihat masih ada Musliadi Penceng Kuala Simpang mencoba membalikkan keadaan. Serangan kembali lagi datang lewat kaki Farhan. Namun kita lihat di sana ada Anthony Lai. Ya, Rafika memasuki areal berbahaya. Ya, ini dia Heri Bayor, mantan pemain PSBL Langsa, Penceng Kuala Simpang, pemain yang sempat dilirik oleh PSMS Medan. Sekarang kita lihat di sana ada Iksan. Oh, terlalu tajam serangan lewat kaki Iksan. Datang bantuan kita lihat lewat kaki Akmal Pesangan. Kali ini kembali lagi Jamuan Putra. Namun sayang kita lihat kehilangan penguasaan mereka. Rekan-rekan yang bertugas di pintu gerbang, tolong sebagian potongan tiketnya dapat dikembalikan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Muaril Anthony, putra kelahiran Panten Labu ini. Masih Anthony kerjasama dengan Muaril Ramadan. Kita lihat cukup taktis kerjasama 1-2 sentuhan diperagakan. Kita lihat sliding yang sangat clear dilakukan oleh Tai Bangau Putih bahasa nasional. Ya, kita lihat kembali lagi. Ya, pemain ini bentrok di luar areal kotak penalti. YouTube Tarkam Aceh Utara dan YouTube Aceh Sport ikut meliput pertandingan di lapangan kebanggaan kita. Kita lihat sekarang bola berada di kaki spesialis tendangan bebas di luar area kotak penalti Ramadan. Kita lihat lagi-lagi peluang didapatkan oleh Iskandar Usman Al-Falaki. Ramadan. Pagar hidup yang dilakukan oleh anak-anak Jamuan sulit dilewati. Kita lihat oleh Ramadan tadi. Ini dia Muaril Dewantara mencoba membuka areal berbahaya, namun bola berada di kaki. Oh! Kita lihat baru saja sebuah tembakan dilepaskan dengan kecepatan 112 km per jam oleh Farhan. Ya, tendangan jawang kita lihat sudah dilakukan. Namun kembali lagi di sana ada Mora Andika. Ya, kita lihat Muaril Iksan.
Mu'aril merebal kembali lagi. Kita lihat Anthony mencoba melepaskan diri, mengajak lari lawan. Namun lagi-lagi kita lihat di sana masih ada Muhammad Rijal yang cukup tangguh di sebelah kanan areal pertahanan Jamuan. Ini dia Rafika. Ya, Rafika. Reza Rafika, nama asli pemain bernomor punggung 81 ini. Ya, masih Reza Rafika menerobos sana berbahaya. Namun kita lihat pengawalan barisan belakang daripada Jamuan tidak perlu diragukan, yang dikomandoi oleh Musliadi. Heri Bayor berhadapan dengan Mora Andika. Namun lagi-lagi kita lihat dengan mudah Mora Andika membersihkan areal pertahanan. Tendangan pojok kembali lagi terjadi di sebelah kiri. Gawang yang dikawal oleh putra kelahiran Batupat ini, Dian. Kita tunggu dan kita saksikan. Nampaknya kita lihat putra kelahiran Sawu, Kecamatan Sawang, Saidi, dipercaya untuk melakukan tendangan pojok ini. Saidi, cantik sekali. Kita lihat di sana masih ada Ramadan. Saidi kembali lagi, berikan umpan. Oh, kita lihat kali ini cukup terarah tembakan daripada putra kelahiran Sawu, Kecamatan Sawang, Saidi. Namun kita lihat, ya, Dian tadi tepat pada posisi. Anak kira lagak, dia kira masuk. Anak pada tahu dia yang pandai kau, wah bola, tu tahu dia. Kait yang tu lagak main, duduk ni nak tanya. Sabirin, Saifuddin. Ya, kita lihat Saifuddin mengajak lari Rafika kali ini. Namun kita lihat tenang sekali Revan. Kita lihat serangan bergelombang terus dilakukan. Ini dia kita lihat Mu'aril, Farhan, Michelle. Oh, tinggi kaki yang diangkat tadi. Kita lihat oleh Iksan. Masih 0-0 kedudukan sementara. Ya, tendangan bebas kita lihat di luar areal 12 pas. Kali ini didapatkan oleh Rahmadi. Apa yang terjadi? Rahmadi! Tajam, namun belum tepat sasaran. Ya, masih 0-0 bagi Anda penonton yang baru datang. Ya, satu kebanggaan yang bisa dikatakan tidak sanggup kami nilai. Walaupun sore hari ini lapangan yang kita bangga-banggakan diguyur oleh hujan, namun catatan yang kami dapatkan melebihi daripada 500 pasang mata memadati lapangan kebanggaan kita. Karena pertandingan pada sore hari ini juga harga jual sekali lagi 10 juta rupiah. Nuzul, ya, Musliadi atau ya Jufriyadi Sulaiman. Namun di sana kita lihat masih ada Mu'aril Dewantara di belakang. Kembali lagi kita saksikan Farhan kirimkan umpan kepada Ramadan. Sekarang kita lihat Al-Falaki mencoba menguasai bola di sebelah kiri areal pertahanan. Di sana kita lihat ada Rafika, namun sulit melewati Muhammad Rijal. Potongan tiket jangan dibuang. Sekali lagi kami kabarkan, potongan tiket jangan dibuang. Seperti mana biasa, toko pakaian jadi pria dewasa, Armani Simpang Put Krunggukuh Dewantara, toko bangunan 1000 Doa Pasar Impres Krungmane, dan juga salah satu kedai kopi Krunggukuh, namun kurang kami ketahui, HM Kopi juga tidak melepaskan diri sore hari ini. Ya, telah mempersiapkan satu hadiah kepada Anda. Mungkin Anda sore hari ini akan mendapatkan hadiah ya yang telah kami persiapkan. Ya, bola bantu langsung kami berikan. Kita lihat 35 menit pertandingan yang direncanakan babak pertama oleh wasit Taufik. Namun untuk sementara kedudukan belum ada perubahan. Kita lihat tanpa terasa wasit Liga Indonesia Taufik telah